media, terutama mungkin dari pimpinan kami, sampai kaitan dengan beribadah, bukan dalam arti kita membatasi urusan-urusan beribadah dari semua kegiatan yang sifatnya ini. Sebetulnya ini juga ngumpulin seperti ini sah-sah saja, tapi durasinya yang tidak bisa berlama-lama. Ya, jadi sudah berlama-lama. Saya ucapkan terima kasih juga kepada Bapak dan Ibu yang hadir telah merespon kami. Kami boleh katakan kaitan dengan kegiatan ini, pola-pola hidup bersih, sehat dan lain sebagainya. Mungkin apalagi yang hadir para RT, kader, tokoh di sini yang akan menyampaikan kepada langsung pada unsur masyarakatnya. Tentunya di dalam kegiatan ini sesuai instruksi pimpinan kami, yang mungkin dari Pak Presiden pun, dari Menpan juga ada arahan berjenjang ke kewilayahan pemerintah daerah, yaitu Pak Wali Kota, sampai mengeluarkan surat edaran kaitan dengan bahwa bekerja di rumah, bukan dalam arti libur ya, di rumah itu kan ada yang perlu diawasi, seperti anak-anak kita yang libur di rumah ya, kedapatan pula juga kami kesehariannya sangat prihatin. Mungkin di dalam ibu ini menyampaikan kepada masyarakatnya atau di keluarganya itu sendiri ya. Makanya Bapak dan Ibu yang punya anak didik yang libur, tidak serta-merta libur itu nyantai, dalam arti memberikan pemahaman, pengawasan yang melekat kepada anak kita. Minimal dengan COVID-19 ini kita bisa terhindar. Mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya cepat berlalu. Saling ini juga kami berpesan kepada Bapak dan Ibu yang hadir di sini untuk disampaikan kepada seluruh masyarakat kita yang ada di lingkungan kaitan dengan COVID-19 ini. Kita perlu cermati, kita perlu waspadai juga, karena ada berita-berita yang tidak bisa dipertanggungjawabkan ya secara nyata, yang berakibat fatal buat kita sendiri. Ya tentunya kalau kata berita bahasa sininya hoax ya Pak. Jadinya seperti itu, berita bohong dan lain sebagainya. Mana dikatakan ya, walaupun bagaimana kita sikapi saja. Saya seringkali Pak dapat kiriman dari mana, cuman kita baca sendiri, udahlah dipendam aja. Sebelum mungkin untuk menolong tetangga kiri kanan, mungkin kita menyelamatkan keluarga dulu ya, paling tidak seperti itu. Kalau sudah sama-sama di keluarga ini, di kegiatannya jelas menyampaikan apa yang bermanfaat untuk individunya atau secara keluarga kaitan dengan pencegahan tadi. Nah ini juga disampaikan kepada Bapak RT, Pak RW, Ibu Kader untuk disinfektan atau menyemprot minimal tadi ya Pak di rumah kita sendiri yang sekiranya aman. Jadi untuk APD kita saya serahkan kepada Bapak dan Ibu sesuai dengan kemampuan yang ada, intinya untuk melindungi keluarga dan anak-anak kita ya di sini tentunya. Ada pesan berantai dari pimpinan kami sampai mau Jumat pun posisi jam 11 kami masih briefing, diarahkan oleh pimpinan apa yang bisa disampaikan melalui media spanduk di sana dipasang di masjid-masjid. Mohon izin Bapak dan Ibu bila ini jangan tersinggung ya, itu kami karena isu pemerintah walaupun bagaimana sifatnya mengajak, mencegah bagaimana untuk melawan COVID-19 ini. Jadi supaya lebih aman dan efektif, minimal lingkungan kita tidak terjadi ya, yang kita doakan yang memang sudah kena bisa sembuh, yang misalkan belum kena, nah ini sifat pencegahannya itu, sifat pencegahannya. Tentunya mungkin nanti di luar kita sampaikan kaitan dengan APD yang perlu diinikan, nanti ada penyemprotan mandiri, kita
terus kemarin juga mulai penyemprotan di lingkungan, insya Allah akan berjenjang nanti. Mudah-mudahan bisa terlaksana dengan baik. Mungkin dari saya itu sementara, mungkin dari Pak Binamas dan Pak Binsa ada arahan yang sekiranya kaitan dengan COVID-19. Terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Ya, ini mohon izin, mungkin kami ada beberapa hal menyampaikan secara akurat, jelasnya nanti mungkin ada tambahan dari rekan kami. Yang pertama berkaitan dengan virus COVID-19 ini, Bapak Lurah tadi menyampaikan panjang lebar, tentunya kami hanya menambahkan saja pada dasarnya sama intinya. Yang pertama, kita jangan terlalu takut, jangan terlalu cemas, jangan terlalu panik. Kita jelas semua orang punya sadaran kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Kita punya keyakinan masing-masing. Di samping kita upaya usaha yang telah diprogramkan, yang telah diupayakan oleh pemerintah kota, pemerintah pusat, kita ikuti aturan mainnya beliau-beliau itu. Kita ikuti aturan mainnya. Dengan kita tidak meninggalkan pola hidup bersih kita dan lingkungan kita sendiri, keluarga, lingkungan dan keluar. Yang pertama, yang kedua, kita jangan kurang tidur, ya. Ini satunya termasuk kami sendiri karena pada suatu kegiatan disesuaikan. Yang kurang tidur kita minimal tidur 5-6 jam, 7 jam. Dari dokter bukan lagi Pak Babinsa ya. Yang berikutnya, yang ketiga, kita berpikir tenang. Ya. Yang terakhir, yang sangat paling fatal dan vital, kita harus bisa memilah dan memilih berita, Bapak Ibu sekalian, para tokoh. Jadi kita harus bisa melihat sumber berita yang paling akurat, yang paling benar. Karena sekarang untuk menggiring ke arah yang nggak jelas, baik dari Instagram, WA dan sebagainya, kita cari sumber saja. Dari mana berita itu yang kita bisa dipercaya untuk kenyamanan, ketenangan kita dengan hebatnya wabah ini. Itu aja. Yang paling terakhir, kesehatan kita, semangat kita dalam kegiatan apapun. Mungkin tambahan silakan Pak Babinsa 3. Mungkin silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang masalah COVID-19 ini tidak jauh berbeda dengan Pak Lurah dan Bapak Babinsa 2. Yang intinya kita sesuai dengan program Pak Wali, yaitu BHBS, perilaku hidup bersih dan sehat. Nah, ada kaitannya di situ. Kalau kita melaksanakan BHBS dengan benar, insya Allah COVID-19 itu nggak mampir ke kita. Intinya kita ber-PHBS di lingkungan kita. Nah, nanti setelah lingkungan kita baru kita berlanjut ke yang lainnya. Itu anjuran kita dari Babinsa dan Binamas serta dari Pak Lurah. Dan sebelumnya apa yang kita kerjakan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mungkin itu saja yang perlu saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin ada tambahan dari Pak Sofyan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya hanya sedikit saja menambahkan terkait masalah virus corona yang sekarang sedang memang mendunia, bukan hanya saya Indonesia tapi dunia, bukan level dunia. Saya hanya membahas sedikit, kita tidak usah takut, tidak usah cemas. Virus corona itu tidak jauh dengan virus MERS atau SARS. Sama. Kopron dari bahasa kron, virus yang berbentuk seperti mahkota. Hanya level penularannya lebih cepat. Itu saja. Dia level penularannya terhadap manusia lebih cepat. Makanya ibu bapak untuk menghindari itu sebetulnya dimulai dari diri kita sendiri. Pertama kebersihan. Oke, sekarang pemerintah menghimbau untuk masyarakat jangan keluar rumah, di rumah saja. Tapi di rumah kita jangan berdiam diri. Tetap. Yang contohnya, kira-kira kasur ini kok udah lembab, jemur. Karena penyakit, sumber penyakit. Yang kedua, untuk masalah anak sekolah yang selama ini
mencegah virus COVID-19 yang belajar di rumah, tolong dipantau ya ibu bapak ya, yang masih punya anak sekolah tolong dipantau, karena ini atensi juga dari pimpinan, anak sekolah tidak boleh berkeliaran di rumah, apalagi kelihatan di warnet, tolong dihimbau. Di rumah belajar, sekarang belajar secara online. Yang terakhir, mari kita sama-sama tetap jaga kesehatan, tidak usah takut, tidak usah panik, nggak usah corona. Kalau kita mau sakit, kena penyakit apa bisa, tidak usah kita berpikir, oh saya sakit karena corona, jangan. Sebelum corona pun kita bisa kena sakit. Itu saja, nggak bisa yang lebar. Nanti makin lama makin pusing mendengarnya. Ya, terima kasih. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sangat sulit kaitan dengan masalah sanitizer, khususnya apalagi di supermarket ya, di toko-toko, di apotek juga sudah tidak ada. Untuk APD di lingkungan kita, yaitu APD mandiri, terutama untuk sanitasi di lingkungan rumah kita, ataupun ini mungkin ada sedikit alat yang bisa membantu kita. Karena tadi yang saya sampaikan sangat sulit untuk mencari alat sanitasi. Sederhana saja, seandainya pun tidak ada, dibuatkan air secukupnya dengan Wipol dicampur, itu untuk menangkal virus-virus yang ada di lingkungan rumah kita. Secara massal menyemprot di lingkungan kantor atau di lingkungan wilayah yang ada di Kelurahan Cibodas. Mungkin Bapak dan Ibu saya sarankan seperti ini mungkin itu saja dari saya. Mohon maaf ya, bukan tidak bisa membantu. Saya berharap dan berdoa ibu-ibu, bapak jangan lupa biasakan cuci tangan. Betul. Ya, mau aktivitas apapun cuci tangan. Dengan suami cuci tangan. Nah gini bu, kita di agama Islam diajarkan untuk wudhu ya, mengambil air wudhu, tidak jauh bedanya. Kita cuci mulut, cuci maafnya ya, lubang hidung, wajah, tangan, semua. Insya Allah, virus, penyakit, bakteri takut. Insya Allah ya, dengan cuci tangan. Itu aja. Terima kasih. Kami, warga Kelurahan Cibodas, melaksanakan program WHBS guna menciptakan Cibodas yang sehat dan mencegah penyebaran